Ingat Nabi SAW bersabda, bercerita, ada satu orang, mungkin orang itu seperti kita nih, sholat jamaah terus, hadir pengajian, berbuat kebaikan, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, tapi dia lupa, dia punya titipan, dia punya anak, dia punya istri, mereka terpaut dengan kita. Makanya ingat, sebagai suami itu tanggung jawabnya besar. Kalau nggak siap menjadi suami, jangan kawin. Kenapa? Besar. Jadi setiap istri kita berbuat kesalahan, dosa kita tahu, kita nanggung dosanya. Sudah nggak ikut melakukannya, tapi kita menanggung dosanya. Karena kita mau punya kewajiban memimpin. Memimpin itu ketika salah kita harus tegas. Ketika dia benar, kita kasih apresiasi. Itu pemimpin. Bukan kita mengikuti. Bahkan Nabi SAW mengancam, siapa suami yang selalu mengikuti keinginan istrinya, padahal itu salah, maka akabbahullah finnar. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara itu. Jadi hati-hati. Itu tanggung jawab kita. Nah, sehingga lihat bagaimana ceritanya Nabi tersebut ditimbang amalnya. Ternyata amal solehnya lebih banyak daripada amal keburukannya, sehingga akan divonis dia sebagai ahli surga. Begitu akan divonis, ternyata ada yang berteriak dari dalam neraka. Apa isi teriakannya? Disampaikan Nabi Muhammad, dan semoga kita bukan termasuk yang mendapatkan tuntutan semacam yang disampaikan oleh Nabi. Apa itu tuntutannya? Dan siapa yang menuntutnya? Allah Ta'ala mengatakan, mah tunggu dulu, jangan diputuskan. Siapa itu yang menuntut itu? Ternyata istri dan anak-anaknya. Dan lihat bagaimana isi tuntutannya disampaikan oleh Nabi SAW dengan jelas. Apa katanya? Ya Rabbana khud haqqana minhu wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu wa kana la yu'allimuna ma najhalu wa yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu. Ya Allah, aku minta hakmu, aku minta keadilanmu. Hak kami, aku minta kepadamu dari orang ini. Dulu aku waktu di dunia tidak pernah aku diajarkan apa yang seharusnya aku ketahui. Nah, ini masalah. Ingat, saya ingatkan pada orang tua, kalau antum meletakkan pendidikan anak-anak kalian bukan pada tempatnya, maka kalian akan bertanggung jawab. Jangan enak-enakan sholat jamaah, tahajud, puasa, sedekahnya banyak. Jangan enakan begitu, karena antum terpaut dan terkait dengan istri dan anak-anaknya. Harus kita memberikan pendidikan buat istri antum, harus antum memberikan pendidikan buat anak-anak antum, pendidikan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dan Rasulnya, pendidikan agama. Silahkan masuk ke pondok pesantren, silahkan. Itu pilihan yang pertama. 4M. 1. Mondok. 2. Masukkan madin-madin yang ada. Dari mulai pagi sampai siang masuk pendidikan formal, nggak apa-apa, tapi siangnya masukkan madin. Kalau mau lepas tanggung jawab, paksakan. Masalahnya Beb, anak gak mau. Enggak, saya apa kata orang tua, bukan apa kata anak. Anak tahu apa, orang dia baru umur sekian, kok kita bisa kalah sama anak? Harus tegas dalam hal ini, kita pemimpin. Masalahnya kita ditanggung jawab nanti. Gak mau, madin, ya udah gak apa-apa, masukkan TPQ. Biar dia mengenal siapa Tuhannya, mengenal siapa nabinya, mengenal bagaimana akhlak mulia kepada orang yang lebih tua, dia itu hormat. Kita sedih sekarang ini. Kita melihat, kita ini diperintahkan oleh Nabi SAW dengan akhlak yang standar, di mana Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham sagirana wa lam ya'rif li'alimina bihaqqih." Bukan dari golongan kita, kata Nabi SAW, yang tidak mengagungkan orang yang lebih tua. Siapa yang lebih tua? Mau alim gak alim, kita hormati. Dan bukan tidak mengasihi kepada yang lebih muda, dan tidak mengetahui dengan orang alim haknya orang alim, itu termasuk bukan golongan kita. Nabi SAW mengatakan demikian. Itu akhlak yang harus kita jelaskan. Dari mana mereka tahu kalau mereka tidak tersentuh dengan 4M ini? Dan yang terakhir, majelis taklim. Ini alternatif terakhir. Mondok enggak, madrasah diniyah enggak, TPQ juga enggak, ya sudah, majelis taklim. Cuma mohon maaf, banyak di antara kita yang cuma sendiri, bawa dirinya sendiri. Anaknya gimana? Istrinya gimana? Yang kita katakan, iya Beb, di Nur Samsiah kan nggak boleh Beb perempuan sama Beb Muhammad itu misalnya. Tapi kan ada majelis yang lainnya. Majelis tadi di sore hari saya ada majelis perempuan. Habaib banyak di majelis perempuan. Saya minggu kemarin, bulan kemarin saya hadir di majelis Ar-Rahimin. Di situ ada majelis perempuan. Jadi nggak ada alasan. Jangan kita pakai alasan dan sebagainya. Ada, kita wajib memberikan mereka pendidikan. Jangan cuma asupan saja makan atau pendidikan. Terus itu yang pertama, ini yang paling berbahaya. Makanya ditaruh di bagian yang pertama oleh Nabi SAW. Karena la yu'allimuna ma najhalu. Dia tidak mengajarkan apa yang harus aku ketahui. Dan yang kedua, wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu. Dan ketika aku di dunia, aku diberikan makan yang haram.
sementara aku tidak tahu kalau itu haram. Padahal kalau seumpama ini saya dikasih minuman, saya tidak tahu, ternyata ini bukan air, tapi ini khamar misalnya. Saya minum, saya nggak tahu. Kira-kira dosa nggak? Karena saya nggak tahu. Saya dikasih suguhi sama Sohibul Bait misalnya. Ini air, saya pikir air, saya minum. Ternyata ada khamarnya. Haram atau tidak saya? Dosa apa tidak? Nggak dosa. Tapi masalahnya karena saya tidak pernah minum bir, begitu saya minum satu tenggok saja, mabuk atau tidak saya? Mabuk. Bekasnya itu ada, konsekuensinya itu ada, akibatnya itu ada. Akibat itu yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis lain, man akalal halala atau ajawarihu sya'at am abad alimat aula ta'lam, wa man akalal harama asab jawarihu sya'at am abad alimat aulam ta'lam. Kata Nabi SAW, orang yang makanannya halal, mau tidak mau anggota badannya itu sengaja atau tidak sengaja akan digunakan untuk ketaatan. Tapi kalau sudah diasupi dengan asupan yang haram, mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja akan digunakan untuk kemaksiatan. Siapa salahnya? Si ayah yang salah. Dia akan diminta pertanggungjawaban.